Setelah 4 kali gagal dalam ujian pegawai negeri sipil, kelas 9 dan melalui banyak liku-liku, Hanmaru akhirnya berhasil menjadi pegawai negeri sipil, khusus di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Namun kegembiraan saat melewatinya hanya berumur pendek. Ternyata itu adalah pekerjaan rahasia nasional yang mengancam jiwa. Bersamaan dengan debu kuning datanglah iblis, makhluk yang membunuh dan memakan manusia. Pekerjaan pegawai negeri khusus kelas 9 melibatkan peperangan melawan iblis-iblis ini. Karir pegawai negeri sipil yang mengancam jiwa Hanmaru dimulai. Di area pegunungan, terlihat sebuah tenda perkemahan di tempat area terlarang. Terlihat seorang pria ketakutan melihat banyak orang yang sudah tergeletak di tanah, yang diselimuti kabut kuning. Tiba-tiba saja muncul bayangan raksasa yang mendekat sambil membawa pedang. Orang itu ketakutan dan berteriak meminta tolong. Dan tiba-tiba saja kakinya tertarik oleh tentakel dan menyeretnya ke dalam hutan. Sungguh kasihan sekali, ucap seseorang. Lagian kenapa dia memasuki area terbatas? Karena sudah ada korban, jadi kita harus membuat sebuah laporan. Melihat dari jejaknya, kelihatannya ini jenis yang besar. Ayo langsung mulai saja, jika kalian tidak mau lembur nanti, ucap wanita itu. Tiba-tiba mereka merasakan ada yang aneh. Terlihat kabut kuning muncul dari dalam hutan. Dan secara mengejutkan wanita berambut panjang itu menyayat tangannya sendiri sampai berdarah. Petugas Kang, dia di sana. Akan kuurus. Jadi mereka bertiga itu semacam petugas khusus kayak PNS tapi khusus ngurusin kabut kuning guys. Tapi ngomong-ngomong tangan si petugas Kang itu kok jadi kayak gitu ya. Lalu scene berpindah ke sebuah gedung di kota Seoul. Terlihat arah ruangan interview pegawai sipil level 9. Terlihat banyak pendaftar yang sedang mengantri. Scene berpindah di dalam toilet, seseorang berkata, rasanya seperti aku akan mati. Aku tidak mau pergi. Aku mau pulang saja. Aku gugup, aku tidak bisa berhenti gemetar. Jantungku mencoba untuk membunuhku. Aku tidak bisa melakukan ini. Terlihat seorang pria sedang membasuh mukanya untuk meredakan kepanikan. Ini tidak akan berhasil. Aku perlu minum banyak obat. Aku memang akan overdosis, tapi aku tidak bisa menenangkan diriku. Terlihat seekor burung gereja di luar gedung. Menatap pria itu. Hei, kau lihat apa dasar sialan? Anggap saja burungnya ngomong begitu. Terlihat sebuah berita di televisi, 4 orang telah menghilang saat berkemah di Pulau Gangwa. Pria itu terus berkata, aku bisa. Namaku Hanmaru, umur 29 tahun. Aku hanya pemuda biasa yang tinggal di Korea Selatan. Seperti orang lain, aku belajar, lulus dari universitas biasa dan kesulitan mencari pekerjaan. Aku sudah mempersiapkan ujian pegawai sipil level 9 selama 5 tahun. Dengan 4 kegagalan, dan sekarang berhasil ke interviewnya. Pendaftar nomor 35, Hanmaru. Iya, saya hadir. Silakan bersiap, selanjutnya adalah Anda. Baiklah, kali ini aku harus lolos. Ayo, lakukan ini. Setelah masuk ke ruang interview, Hanmaru ditanya, kenapa Anda mendaftar pegawai sipil? Saya ingin berkontribusi ke masyarakat sebagai pegawai sipil, jawab Hanmaru. Padahal dalam pikirannya menjadi pegawai sipil, yaitu untuk kehidupan stabil dan kurasa gaji yang juga stabil. Kehidupan yang aman tanpa variabel tak terduga. Lalu petugas bertanya lagi, kalau begitu apa yang akan Anda lakukan bila atasan meminta Anda untuk melakukan hal yang tidak etis sama sekali? Saya akan mendiskusikan masalah ini dengan atasan saya secara jujur dan kemudian mencari sebuah solusi. Tentu saja sekaligus menjadi fleksibel. Hah, aku menghindarinya. Gimana kalau ini malah menyerangku balik? Lalu bagaimana hubungan antar pribadi Anda? Tanya pewawancara lagi. Benar-benar sulit. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik pada sesama. Dan jujur, hubungan itu sangat menyesakkan. Saat kuliah, rekan kelas saya berbisik di belakang, sembari menanyakan apakah saya punya ADHD dewasa. Aku punya hubungan bagus kok. Sial, aku keceplosan. Aku dekat dengan senior dan juniorku. Haha. Maaf. Apa? Aku salah ngomong. Kalau begitu untuk yang terakhir, apa momen paling menantang di dalam hidup Anda? Dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Saya tidak pernah punya pengalaman semenantang itu sih. Sekarang? Ya, sekarang ini... Tenanglah, kami hanya ingin menilai skill problem solving Anda, ucap pewawancara. Ya, apa yang muncul di pikiran saya adalah,
ketika saya pergi ke gunung dengan ayah saya. Tiba-tiba saja Hanmaru teringat kejadian tragis yang membuatnya trauma sampai sekarang. Dan tubuhnya mulai gemetar, pandangannya pun mulai kabur. Dan akhirnya dia jatuh lemas ke lantai, membuat petugas itu khawatir. "Tuan Hanmaru, apa Anda baik-baik saja?" Pewawancara itu panik sambil mencoba menolong Hanmaru yang terjatuh di lantai. Dan Hanmaru secara tidak sengaja muntah di muka pengawas interview. Waduh, auto dipecat sebelum kerja sih kalau gini mah. Dasar si MC kocak. Lalu scene berpindah ke kontrakan Hanmaru. Dia terlihat menyesal dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. "Aku mengacaukan interviewnya nggak sih? Aku tidak bisa dapat kerja, dapat pacar. Bahkan temenan saja nggak dapat. Bisa tidak sih aku hidup biasa layaknya orang dewasa pada umumnya?" Biasanya kalau MC udah bilang kayak gitu, nanti sekali dapat beruntun tak terhentikan, persis kayak cerita di komik. Lalu terdengar seseorang mengetok pintu. Hanmaru lalu membuka pintunya dan sontak kaget melihat Big Maminya datang. "Hanmaru, kenapa engkau tidak mengangkat teleponmu?" "Ternyata Ibu toh, apa yang Ibu lakukan di sini? Bukankah Ibu seharusnya bekerja?" Sumpah mominya Hanmaru, badannya kayak pria berotot anjoy. "Aku datang membawakanmu lauk," ucap ibunya. Sumpah, auranya ngeri banget cuy. "Aku akan langsung pergi setelah ini," ucap ibunya. "Oh sungguh, iya aku benar-benar membutuhkan lauk ini." "Wah, apakah mungkin ini daging?" tanya Hanmaru. "Bukan, ini kimchi dan kacang rebus." "Oh iya, akan kunikmati." Coba lihat ruangan ini." "Bu, biarkan. Aku akan bersihkan sendiri." "Ngomong-ngomong, gimana interviewnya?" tanya ibunya. Hanmaru terlihat sangat frustasi sambil memegang kepalanya. "Waduh, aku tidak akan mengatakan pada orang lain bahwa aku muntah di mukanya pewawancara. Aku tidak akan mengatakan pada dunia." "Oh tidak, aku sungguh tidak berguna." Terlihat ibu Hanmaru menatap Hanmaru dan mencoba memahaminya. Sambil menapok Hanmaru dengan penuh kelembutan. "Selanjutnya kau pasti akan lebih baik. Jangan murung. Kamu kehabisan uang saku kan? Hei, ayolah. Aku sudah tua untuk mengurusi diriku sendiri. Aku bisa kerja paruh waktu tahu." Sontak ibu Hanmaru menegaskannya kembali dengan penuh kelembutan. "Ya, terima kasih banyak. Sungguh ibu MC yang luar biasa. Jadi kamu tidak berhasil di interviewnya. Apa mungkin yang dikatakan peramal itu benar? Maru, kamu harus mendatangi gunung." Sontak Hanmaru bingung, tapi ya mau bagaimana lagi. Hanmaru nggak mungkin berani menolak ibunya yang penuh kelembutan itu kan. Lalu scene berpindah di sebuah pelabuhan kecil. Hanmaru tiba di sana untuk pergi ke gunung. Sudah berapa tahun ya? Aku benar-benar tidak mau datang lagi ke sini. Hanmaru teringat perkataan ibunya saat menyuruhnya pergi ke gunung. Ibu mendengar seorang syaman terkenal. Jadi ibu menanyakan soal situasi pekerjaanku. Dan mereka bilang alasan aku kesusahan bukan karena ADHD atau panic disorderku. Sudah 20 tahun. Semenjak ayahmu meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Menurut syaman, ayahmu mati di gunung yang biasanya kamu kunjungi. Jiwanya memblokir. Syaman bilang kamu harus pergi ke gunung, menuangkan beberapa minuman, dan menenangkan jiwa ayahmu. Hanya itulah cara agar kamu bisa lolos seleksi pegawai sipilmu. Sejauh apa sih? Sepertinya Hanmaru sudah mulai lelah guys kelihatannya. Ketemu. Sesampainya di tempat yang dituju Hanmaru, terlihat sebuah pintu gerbang bangunan tua. Lalu Hanmaru masuk, dan di sana ia melihat bayangan seorang anak kecil yang melihatnya. Dia berlari masuk ke dalam bangunan dan meminta makan kepada ayahnya. Mungkin itu adalah bayangan atau kilas balik Hanmaru waktu masih kecil ya guys. Hanmaru tiba-tiba serangan paniknya kambuh setelah melihat kejadian itu. Oh, ini menyesakan. Ayo segera selesaikan dan pergi turun ke bawah, ucapnya. Lalu Hanmaru mengambil sebotol minuman dari dalam tasnya dan menuangkannya ke dalam gelas dan ia siramkan ke area di sekitarnya sambil mengatakan, "Ayah, kabarmu mungkin baik dimanapun kau berada. Tapi ibu memintaku datang ke sini. Ayah, kuharap kabarmu baik. Untuk jaga-jaga, aku berdoa juga deh ke roh gunung. Ayahku meninggalkan rumah, dan ibu kesulitan membesarkanku sendiri. Jadi kumohon roh gunung, bantulah aku mendapatkan pekerjaan demi beliau." Saat Hanmaru sedang melakukan ritual di sekitar gunung, tiba-tiba saja terlihat kabut asap kuning mulai bermunculan membuat Hanmaru bertanya-tanya. Apa ini? Asap kuning? Atau ada kebakaran hutan di gunung? Tidak,
Aku harus segera turun dulu sebelum sesuatu yang parah terjadi. Safety first. Safety first. Hah? Rasanya seperti ada yang mengulangi kalimatku. Dan ternyata seseorang itu tiba-tiba muncul dari balik kabut asap kuning. Adalah monster dengan kepala yang sudah tidak utuh dan perut besar. Sambil memegang bambu runcing. Apa aku sedang berhalusinasi lagi? Ucap Hanmaru. Dan seketika monster itu mendekat ke arah Hanmaru. Dan Hanmaru mencoba untuk lari. Namun tanpa sadar perut Hanmaru sudah tertusuk bambu runcing dari monster itu. Hanmaru pun terjatuh. Apa ini? Apa aku akan mati dengan begitu saja? Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk belajar dan bekerja paruh waktu. Tidak pernah aku merasakan bersenang-senang. Tapi, apa ini benar-benar penting? Kalau aku mati, aku kan tidak usah khawatir mencari kerja atau membayar hutang. Hidup itu tidak enak. Tidak ada orang yang akan sedih bahkan jika aku mati. Tiba-tiba saja Hanmaru teringat ibunya dan mencoba untuk bangkit. Masih belum, ucap Hanmaru. Aku tidak boleh mati dulu. Safety first. Dan monster itu melompat ke arah Hanmaru untuk menggigitnya. Hanmaru terkaget saat melihat ada mata hijau di dalam mulut monster itu. Apa itu? Ucap Hanmaru, dan benar saja monster itu langsung menerkam Hanmaru dan menggigitnya. Rasanya seperti aku akan hilang akal, ucap Hanmaru. Makan. Hanmaru terlihat menggila setelah mendengar bisikan di dalam kepalanya. Hanmaru langsung menggigit balik monster itu dan benar-benar memakannya. Sepertinya peran MC yang sebenarnya baru akan dimulai, guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus dukung channel ini supaya terus berkembang ke depannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang ingin traktir Mimin kopi, boleh banget bisa lewat sini. See you!